Persaingan antara pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dan rivalnya dari Malaysia Hakim Danish kembali menjadi sorotan tajam di ajang balap junior dunia musim 2026, khususnya saat seri bergulir di sirkuit Le Mans, Prancis. Ketegangan yang sudah mulai terasa sejak seri sebelumnya di Jerez, kini mencapai titik yang lebih panas. Bukan hanya karena hasil di lintasan, tetapi juga karena pernyataan-pernyataan yang terlontar sebelum balapan dimulai. Di Jerez, Veda berhasil menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ke-6, sementara Hakim Danish harus puas berada jauh di belakang di posisi ke-13. Hasil tersebut bukan hanya sekedar angka di klasemen, tetapi menjadi pemicu rivalitas yang semakin intens, terlebih setelah Hakim Danish secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membalas kekalahan saat balapan berikutnya di Le Mans. Pernyataan penuh percaya diri dari Hakim Danish itu awalnya dianggap sebagai bagian dari mentalitas kompetitif seorang pembalap muda. Namun, tekanan justru tampak berbalik arah ketika sesi latihan bebas pertama atau FP1 di Le Mans dimulai. Di sirkuit yang dikenal teknikal dan menuntut presisi tinggi ini, Veda Ega Pratama justru tampil sangat tenang dan terukur. Di awal sesi, namanya sempat berada di luar 10 besar, sebuah kondisi yang mungkin membuat sebagian pengamat meragukan peluangnya. Namun, bagi tim dan orang-orang yang memahami gaya balapnya, itu adalah bagian dari strategi. Veda tidak terburu-buru memaksakan catatan waktu terbaik. Ia memilih pendekatan yang lebih cerdas dengan mempelajari karakter lintasan terlebih dahulu. Setiap tikungan, setiap titik pengereman, hingga perubahan grip aspal menjadi fokus utamanya di lap-lap awal. Pendekatan ini terbukti efektif, karena secara perlahan ia mulai memperbaiki catatan waktunya. Ketika sesi memasuki fase akhir, Veda melonjak ke posisi 3 besar, sebuah pencapaian yang langsung mengundang perhatian pedok. Gaya balap Veda yang tenang namun tajam menjadi pembeda utama dibandingkan banyak pembalap muda lainnya. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan mentah, tetapi juga kemampuan membaca situasi lintasan dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Banyak analis menyebut bahwa pendekatan seperti ini adalah ciri khas pembalap-pembalap besar yang mampu bertahan lama di level tertinggi. Di sisi lain, kondisi yang dialami Hakim Danish justru berbanding terbalik. Alih-alih tampil dominan seperti yang dijanjikan, ia justru terlihat kesulitan sejak awal sesi FP1. Beberapa kali terlihat melebar di tikungan, kehilangan racing line, dan gagal menjaga konsistensi lap time. Sirkuit Le Mans yang teknikal tampaknya menjadi tantangan besar baginya. Hingga sesi berakhir, Hakim hanya mampu menempati posisi ke-20, hasil yang tentu jauh dari ekspektasi, terutama setelah pernyataan percaya dirinya sebelumnya. Perbedaan performa ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Rossi yang dikenal jeli dalam melihat bakat muda, memberikan komentar khusus terhadap penampilan Veda. Ia menyebut bahwa Veda adalah salah satu pembalap muda Asia dengan potensi spesial, terutama karena kemampuannya beradaptasi dengan cepat di lintasan yang sulit seperti sirkuit de la Sarthe, Le Mans. Menurut Rossi, tidak banyak pembalap muda yang mampu langsung memahami karakter sirkuit Le Mans hanya dalam beberapa putaran. Hal ini menjadi indikator bahwa Veda memiliki feeling balap yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa dilatih secara instan. Komentar dari sosok sebesar Rossi tentu bukan hal sepele, dan semakin mengangkat nama Veda di mata dunia balap internasional. Sorotan terhadap Veda tidak hanya datang dari legenda, tetapi juga dari media dan analis di Eropa. Banyak yang mulai membicarakan potensinya sebagai calon bintang masa depan. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa performa Veda di FP1 Le Mans adalah salah satu yang paling impresif di antara pembalap muda musim ini. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten dan minim kesalahan. Di media sosial, reaksi publik juga sangat besar. Fans dari Indonesia dan Asia Tenggara ramai memberikan dukungan, sementara fans internasional mulai mengenal dan mengapresiasi gaya balapnya. Nama Veda Ega Pratama perlahan mulai masuk dalam radar pembicaraan global. Sesuatu yang jarang terjadi bagi pembalap dari kawasan Asia Tenggara di level junior dunia. Momentum positif ini menjadi modal penting bagi Veda menuju sesi berikutnya, terutama kualifikasi dan balapan utama. Kepercayaan diri yang tinggi, ditambah dengan dukungan tim yang solid, membuat peluangnya untuk kembali tampil kuat semakin terbuka. Ia tidak hanya membawa harapan pribadi, tetapi juga ekspektasi besar dari publik Indonesia yang melihatnya sebagai representasi kebangkitan pembalap tanah air di kancah internasional. Sebaliknya, tekanan kini justru berada di pihak Hakim Danish. Hasil FP1 yang kurang memuaskan membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki performa. Ia tidak hanya dituntut untuk meningkatkan catatan waktu, tetapi juga membuktikan bahwa pernyataannya sebelumnya bukan sekadar kata-kata.
Dalam dunia balap, konsistensi dan pembuktian di lintasan adalah segalanya. Situasi ini menciptakan narasi yang sangat menarik menjelang sesi berikutnya. Di satu sisi, ada Veda yang tampil tenang namun mematikan, perlahan membangun momentum dan kepercayaan diri. Di sisi lain, ada Hakim Danish yang harus bangkit dari tekanan dan membuktikan kapasitasnya sebagai rival sejati. Rivalitas ini bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tetapi juga tentang mentalitas, strategi, dan kemampuan beradaptasi. Le Mans sebagai salah satu sirkuit legendaris dunia menjadi panggung sempurna untuk duel ini. Karakter lintasannya yang teknikal, dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, menuntut keseimbangan antara keberanian dan kecerdasan. Pembalap yang mampu membaca situasi dengan baik biasanya akan unggul, dan sejauh ini, Veda menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan tersebut. Jika melihat tren yang ada, Veda tampaknya berada di jalur yang sangat positif. Ia tidak hanya berkembang dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sisi mental dan strategi balap. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga calon pembalap besar yang mampu bersaing di level lebih tinggi di masa depan. Kesimpulannya, apa yang terjadi di Le Mans sejauh ini menjadi bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama mampu menjawab tantangan dengan cara terbaik, yaitu melalui performa di lintasan. Ia tidak perlu banyak bicara, karena hasil yang ia tunjukkan sudah cukup untuk membungkam keraguan dan membalikan tekanan. Rivalitas dengan Hakim Danish justru menjadi bahan bakar tambahan yang mendorongnya tampil lebih maksimal. Dengan momentum yang sedang berpihak padanya, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk legenda seperti Valentino Rossi, Veda kini semakin dekat untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia balap. Semua mata kini tertuju pada sesi berikutnya, menunggu apakah ia mampu melanjutkan tren positif ini hingga balapan utama dan mungkin mencetak hasil yang lebih besar lagi.